Halo saudara-saudara Abah semuanya, para subscriber semuanya. Salam jumpa dengan si Abah. Habis macul nih, duhur nih, habis macul. Istirahat di jalan. Sambil duduk istirahat. Ya ginilah Abah tukang kuli macul. Alhamdulillah wa syukurillah pada saat ini Abah diberi kesehatan. Dan semoga saudara-saudara Abah, cucu-cucu Abah semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, banyakin rezekinya, banyak miliknya. Dengan semoga saudara-saudara Abah, subscriber Abah semua, Anda segala cita-cita Anda dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang penting bermaslahat dunia dan akhirat. Nah inilah si Abah ada di perjalanan dari sawah, ini di hutan nih, hutan bala. Si Abah nyuhan heula, panas Abah habis kuli macul. Nah begini zaman sekarang jadi tukang kuli macul itu lebih ripuh. Ada peribahasa dulu kata orang tua, tukang tani timbul daki nih, tukang dagang timbul hutang. Nah itu yang dagangnya sedikit, kalau yang modalnya gede nggak mungkin. Modalnya sedikit, dagang pecel atau dagang gado-gado, modalnya semuanya 50.000, yang belinya nggak ada, habis sama anak-anaknya. Besok lagi mau jualan lagi, pinjem lagi. Nah itu utang namanya. Begitu lagi. Ya udah, memang nggak laku aja gado-gadonya sama pecelnya. Bapak juga ini Abah tukang tani timbul daki. Ya orang tani di tempat tanahnya orang lain, ya cuman timbul daki aja lah, cuman bisa makan. Alhamdulillah diberi kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini si nenek juga nih baru pulang nih. Nenek dari mana nek? Biasa dari sawah. Oh dari sawah ya. Ini Abah istirahat dulu nih, capek nih lah. Tuh sini sama si nenek juga dari sawah ikut macul, bantu Abah. Alhamdulillah wasyukurillah. Jadi kalau zaman dulu mah kebanyakan hidup itu bergotong royong dulu mah. Kesusahan itu seumpamanya bikin rumah di satu kampung, ada yang bikin rumah nih, rumahnya rubuh, gotong royong dikerjain sama-sama satu tetangga, cepet. Kalau dikerjain sekarang seumpamanya untuk dikerjakan 1 bulan, tapi kalau gotong royong 1 minggu beres, karena ya namanya gotong royong, banyak yang ngebantu. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang mah udah susah, pengen gotong royong udah susah, masing-masing aing-aing sia-sia aing-aing gitu. Jadi lu gua gitu. Jadi sekarang mah macam Abah mah orang bodoh, banyak enggak punyanya, banyak ketinggalannya, ya susah aja selamanya gitu. Makanya Abah ini bekerja juga jangan sampai memohon atau meminta kepada orang lain, karena tangan di bawah itu jelek. Jadi tangan di atas lebih baik tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Meminta lebih baik memberi. Nah Bapak Abah yang memberi sama siapa? Ya sama si nenek yang tadi lewat, kalau punya gitu kan. Jadi kalau nggak punya mah nggak apa-apa. Nah gitu, zaman sekarang dasar gotong royongnya nggak ada, nggak seperti dulu zaman gotong royong. Wah zaman dulu mah udah dah seneng bikin jalan rame-rame, semua cepat kelar, karena yang injek jalan juga rame-rame, yang bikinnya rame-rame. Kalau sekarang yang bikin jalannya sendiri, yang injeknya banyak. Ya contohnya sekarang mah jarang lah, lihat aja gotong royong di mana, jarang. Ada sih ada mungkin, tapi ya jarang. Makanya dulu mah ada lagunya gotong royong. Lagunya gini, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan
persatuan tembong sabilulungan, dasar gotong royong sabilulungan, sifat silih rojong sabilulungan, persatuan tembong. Tuh, gitu dulu mah lagunya juga sabilulungan ada. Kalau sekarang mah lagunya lagu apa? Nggak ngerti sih abah mah. Banyak lagu-lagu macem-macem, apalagi produk-produk luar negeri, abah nggak ngerti lah gitu. Seperti ngobrol aja yang bicara itu di TV, kalau abah ngedengerin bangsa demokrasi, instruksi, korupsi, kondisi, abah nggak ngerti itu bangsa sisi. Yang tahu abah cuman tarasi, nah baru terasi baru abah tahu gitu mah, bangsa situasi, kondisi, instruksi, dan segala macamnya lah. Nah, ada lagi yang tahu pendasi yang di bawah rumah, pendasi. Nah, abah tahu ini pasangan batu ini apa namanya, pendasi katanya gitu. Abah baru tahu. Nah, itu sifat orang dulu itu sifatnya dasarnya gotong royong. Sekarang nggak ada lah gotong royong. Abah kerja macul dari pagi sampai duhur ya, cuman bisa kebeli belas lah seriter, alhamdulillah. Nah, maka dari itu abah mohon pada subscriber, tolong subscriber, tolong share supaya banyak, tolong komen. Nah, jadi istilahnya abah ini nih supaya maju, coba barangkali Allah memberikan atau meridhoi abah membuka YouTube. Semoga aja ada penghasilannya dari YouTube. Katanya sih ada, tapi abah nggak tahu gitu, karena abah belum pernah dapat. Ini mah cuman di mana ada keinginan, di situ pasti jadi gitu, asal kita yakin dan tekun gitu. Maka dari itu abah kuli macul juga ya, bisa buat makan-makan aja. Mana ini modal abah nih, ini pulpen abah ini, nih. Nah, ini namanya modal abah nih, pulpen abah pacul. Apa itu pacul? Pacul itu dalam arti bahasa Jawa Cirebon atau bahasa Jawa kang papat aja ucul. 1 besi, 2 baji pasuk, 3 ampel, 4 doran, 1, 2, 3, 4. Nah, ini pacul ini sebagai simbol karena yang bikin nama ini bukan rakyat-rakyat biasa seperti kita ini, orang-orang pintar ini yang namain pacul. Namanya pacul ini, dinamain pacul ini orang pintar, para aulia Allah. Kang papat aja ucul. Apa itu papat? 4. Jangan lepas. Yang 4 jangan lepas, kang papat aja ucul. Yaitu tadi udah dibilangin, besi, baji, ampel, doran. Negara atau dunia, rakyat, alim ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ini. Nah, doran hampir rata-rata begini doran. Melihat ke sini. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai simbol ya. Ini simbolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tidur, tidak makan, tidak minum, dan selalu mengetahui di dalam hati kita mau berbuat apa aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah tahu, menyaksikan yang di sini di dunia ini. Itu kalau di dalam keduniaan, dunia, kiai, rakyat, dan pemerintah. Jadi ini di dunia ini ada yang memimpinnya adalah pemerintah, presiden, dan seluruh krunya, dan kepada aparat-aparatnya di sini. Nah, ini dia itu mengembangkan apa aja untuk kehidupan ini di sini. Tapi yang nggak bisa hidup pemerintah aja kalau tanpa rakyat. Nggak bisa hidup aja pemerintah dengan rakyat tanpa alim ulama. Nggak bisa hidup begitu saja
pemerintah, rakyat, alim, ulama, tidak ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Karena semua juga dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga saudara-saudara Abah semua yang belum punya keluarga mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak yang soleh dan soleha. Itu apa soleh? Kalau soleh itu satu, turut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, turut kepada Rasulullah. Tiga, turut kepada ibu dan bapak. Keempat, turut kepada pemerintahan setempat yang bertugas. Keterangannya, wa'atiullaha wa'atiur rasul wa ulil amri. Turut kepada Allah, turut kepada Rasul, dan turut kepada pemerintah. Abah doakan semoga yang belum berkeluarga juga mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang udah berkeluarga juga semoga keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini baru sebagai contoh dari Pacul aja. Ini Pacul ini adalah kehidupannya gotong royong bersatu. Bersatu kita tubuh untuk merubuhkan gunung juga bisa. Bercerai kita runtuh, karena ini ama pasuk, ama ampel, ama kiai udah kejauh. Boro-boro dipakai ngerubuhin gunung, dipakai nyodok tai ayam aja digini-gini susah. Nah, jadi kalau ada ininya pegangan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, lalu diiniin gampang aja. Nah, itu hidup bergotong royong bersatu. Bersatu dari pertama pemerintah, rakyat, alim ulama, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemerdekaan negara kita ini yang hakiki. Dan semoga di negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang istilahnya yang bisa dipercaya, yang amanah, yang sayang sama rakyat kecil, utamanya sebagai saya petani. Saya petani rakyat kecil sebagai pejuang tanpa tanda jasa, macul dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, hanya cari sesuap nasi. Sebelum meninggal, Abah bekerja jangan sampai meminta kepada orang lain. Kenapa? Ya, minta sama orang lain sih, sama orang-orang ada bosannya, tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala tidak ada bosannya. Walaupun Abah beribadahnya agak kurang, tapi ya semogalah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan, jangan sampai berat banget. Karena Abah ini walaupun umur Abah masih muda 23 tahun, lebih 50, tapi alhamdulillah semangat Abah masih menggebu-gebu, masih tinggi. Kenapa? Banyak kebutuhan. Kalau Abah udah tua, malas, waduh payah. Abah selalu bekerja tiap hari, dan alhamdulillahnya diberi kesehatan. Dan tolong kepada cucu Abah, cucu-cucu semua, kepada subscriber semua, kepada saudara-saudara Abah semua, semoga share, komen, dan subscribe. Semoga Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan gara-garanya subscribe Abah. Siapa tahu Allah memberikan apa istilahnya ganjaran yang setimpal untuk saudara-saudara Abah semua. Makanya Abah mesti pindah nih. Kalau Abah seumpamanya dari YouTube berhasil, ya Abah juga manusia kan, otomatis adalah istilahnya untuk apa-apa aja mah gitu, sedikit-sedikit mah kalau ada, kalau nggak ada ya buat apa juga, nggak ada cuma kuli macul doang repot, tapi kuli macul juga masih ada gitu, ngaceng-ngaceng sedikit-sedikit malah gitu. Jadi hasil macul nggak dimakan sendiri Abah, nggak dimakan sendiri sama Abah, ada cucu, mantu, anak, dan segala macam, tetangga ada yang nyobain. Karena apa, kalau nanam-nanam itu kalau di kampung mah ada lewat lihat ini minta ya kasih, lewat terus ada Abah tanaman ini minta ya kasih, Abah kasih gitu. Jadi istilahnya
di situ kebersatuan. Abah tanamkan kebersatuan, kegotong royongan gitu kan. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih serojong, sabilulungan persatuan tembong. Tuh itu ya, oke lah. Demikian sebelum Abah pulang, Abah akan mendoakan subscriber Abah, cucu-cucu Abah, penonton-penonton Abah. Abah doakan semoga Anda menjadi keluarga yang udah berkeluarga, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berkeluarga, semoga mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha gitu. Abah doakan semoga Anda dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para subscriber Abah semuanya, penonton Abah semuanya, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila bihadihina ala kulli niyatin sholihah bi barakati umul Quran al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dalamna angkusana wa ilam takfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Oke lah, saudara-saudara Abah semuanya, semoga Anda ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan lahir maupun batin, karena tidak ada lagi kenikmatan itu adalah sehat. Walaupun makan sama garam sama sambal, kalau sehat nikmat, kalau nggak sehat sakit, makan sama apapun nggak enak. Begitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Nah, mau pulang siapa? Ya.